Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan berikut berita selengkapnya. Serah terima jabatan Kepala Staf Korem 142 Taroada-Tarogau. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam RI berikan kuliah perdana di Stain Parepare. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dukung penuh pembangunan ITH di Parepare. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, serah terima jabatan perwira menengah di jajaran Korem 142 Taroada-Tarogau berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Makorem 142 Taroada-Tarogau pada hari Senin lalu. Berikut liputannya. Serah terima jabatan perwira menengah di jajaran Korem 142 Tatak berlangsung di Aula Serbaguna Makorem 142 Tatak pada hari Senin lalu. Komandan Korem 142 Tatak, Kolonel Infantri Saprudin memimpin langsung acara penyerahan tugas Kasrem 142 Tatak dan serah terima jabatan Dandim 1414 Tanah Toraja dan Dandim 1421 Pangkep. Penyerahan tugas Kasrem 142 Tatak yang baru kepada Letnan Kolonel Infantri Unang Sudargo SH yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Penerangan Kodam 7 Wirabuana. Sedangkan Dandim 1414 Tanah Toraja diserah terimakan dari Letnan Kolonel Infantri Erwin Ferdinand Barens kepada penggantinya Letnan Kolonel CPN Jimmy Sirait yang sebelumnya berdinas di Penerbangan Angkatan Darat. Sementara Letnan Kolonel Ferdinand Barens menduduki jabatan sebagai Waslog atau Wakil Asisten Logistik 1 Kasdam 7 Wirabuana. Dalam sambutannya, Komandan Korem Kolonel Infantri Saprudin memberikan penghargaan kepada pejabat lama yang telah mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Sementara kepada pejabat baru diharapkan mampu mengetahui wilayah dan memperluas cakrawala serta wawasan. Sehubungan dengan serah terima jabatan ini, selaku pribadi dan atas nama komando, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Infantri Erwin Ferdinand Barens dan Letkol Infantri Adrian Susanto atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya selama ini selaku Dandim 14 Tato dan Dandim 1421 Pangkep. Begitu juga kepada Nyonya Erwin Ferdinand Barens dan Nyonya Adrian Susanto. Saya menyampaikan terima kasih atas berbagai upaya dan peran aktifnya dalam meningkatkan peran Persit di lingkungan satuan masing-masing selama ini. Saprudin juga menyampaikan bahwa alih tugas dan jabatan merupakan dinamika organisasi yang memiliki dua aspek kepentingan, yaitu kepentingan organisasi dan pembinaan personel. Pergantian pejabat merupakan upaya peningkatan kinerja organisasi agar lebih maju, sekaligus mampu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan yang dihadapi. Bahaya merokok untuk kesehatan pribadi dan orang lain. Merokok dapat merusak kesehatan. Satu batang rokok mengandung 700 jenis zat kimia. 200 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat merusak gen dalam tubuh dan berakibat pada kematian. Asap rokok juga sangat merugikan orang lain yang berada di sekitarnya.
Menghirup asap rokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti asma, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Mari berhenti merokok sebelum terlambat. Hidup sehat tanpa rokok. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Haji Kamarudin Amin, memberikan mata kuliah perdana kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Berikut liputannya. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Haji Kamarudin Amin memberikan mata kuliah perdana kepada ribuan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Parepare di auditorium kampus Senin 22 Februari lalu. Turut hadir dalam pembukaan kuliah tersebut Kepala Bapeda Syarial Japar mewakili Wali Kota Parepare serta pihak akademisi STAIN Parepare. Dalam pembukaan kuliah tersebut, Profesor Haji Kamarudin Amin menyarankan kepada pihak akademis kampus, utamanya para dosen, untuk membina penguasaan pendidikan bahasa internasional bagi para mahasiswa dalam rangka mempersiapkan diri untuk memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dalam era globalisasi, kita sedang memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Semakin lama, semakin hari, kompetisi nasional, kompetisi internasional, suka atau tidak, itu pasti akan bertemu. Kita akan bersaing secara internasional. Oleh karena itu, kita harus punya ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Saya sering menyampaikan, bahasa Arab, bahasa Inggris adalah satu hal yang sangat dasar, tapi tidak boleh mahasiswa mahasiswa saya yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris. Dirjen Pendidikan Agama Islam ini juga menyampaikan kepada para peserta yang hadir agar senantiasa berupaya serius dalam menjalin masa pendidikan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam menunjang kesuksesan masa depan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapeda mewakili Wali Kota menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan STAIN ini dan berharap agar pihak kampus senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia di Parepare. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini, pemirsa. Langkah maju perjuangan penertiban izin operasional Institut Teknologi Habibie atau ITH kembali dicapai Kota Parepare. Kemenristek Dikti memastikan tahun 2016 ini Parepare mulai menerima mahasiswa baru. Berikut liputannya. Langkah maju perjuangan penertiban izin operasional Institut Teknologi Habibie atau ITH kembali dicapai Kota Parepare. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek memastikan tahun 2016 ini Parepare mulai menerima mahasiswa baru. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Indonesia, Profesor Haji Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya akan segera menerbitkan izin operasional bagi perguruan tinggi Institut Teknologi Habibie. Hal ini disampaikan Muhammad Nasir dalam pertemuannya dengan Wali Kota Parepare, HM Taupan Pawe, di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 23 Februari kemarin. Muhammad Nasir mendukung penuh terhadap pembangunan ITH di Parepare.
dan meminta pemerintah kota agar segera mengurus segala berkas persyaratan pendirian perguruan tinggi tersebut. Sebenarnya bagi kami sangat mendukung sekali hal ini kalau dilaksanakan, sehingga kita akan cek supaya nanti secepatnya bisa di tahun 2016 ini bisa melakukan proses penerimaan mahasiswa baru barangkali ya. Tentu yang mengurusi ini Bapak Wali, tolong nanti yang ngurusin segera ke Jakarta berhubungan dengan Bapak Direktur Jenderal Kelembagaan. Nanti saya ingin tahu kondisinya seperti apa, kekurangannya di mana. Kalau sudah lengkap ya kita segera keluarkan izin. Kalau kurang nanti apa yang harus dipenuhi supaya nanti segera itu di tahun 2016 bisa melakukan proses penerimaan mahasiswa baru. Institut Teknologi Habibie ini diharapkan mampu mengoptimalkan lahirnya generasi bangsa yang mempunyai daya saing di masa yang akan datang. Rombongan Menristek Dikti tiba di Parepare Senin malam yang disambut dengan tarian Pak Dupa dan pemasangan selendang oleh Wali Kota Parepare. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Parepare Peduli mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Atau Anda dapat pula mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murni Safitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.